Tergoda penjual kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Aku tinggal di sebuah desa yang cukup maju, karena jalanan desaku adalah jalanan lintas. Jadi sangat ramai sekali kendaraan lalu lalang setiap harinya. Di kanan dan kiri jalan banyak sekali ruko berjajar untuk berjualan. Ada yang sudah isi, ada juga yang masih kosong. Tepat di depan rumahku ada sebuah ruko 2 pintu yang masih kosong. Ruko itu adalah milik temanku. Karena ruko itu tepat di depan rumahku, temanku itu meminta tolong padaku untuk bantu mempromosikan agar rukonya cepat ada yang menghuni dan menyewa. Sebab rumah temanku cukup jauh dari ruko itu, sehingga jika ada apa-apa, akulah yang akan ditanyai oleh calon penyewa. Akhirnya aku membantu temanku itu mempromosikan rukonya secara online. Lumayan juga, nanti aku dapat komisi bisa untuk beli jajan anak-anak. Aku seorang ibu rumah tangga biasa dengan 3 anak. Ketiga anakku masih sekolah SD semua, karena jarak mereka yang tidak begitu jauh. Yang paling tua baru kelas 6 SD, yang kedua 4 SD, dan yang ketiga masih kelas 1 SD. Suamiku bekerja sebagai buruh harian lepas. Penghasilannya tak tentu, kadang kalau ada pekerjaan ya bisa banyak penghasilannya, kalau tidak ya sepi. Kami tidak ada pemasukan. Tapi untungnya aku memiliki kebun warisan dari orang tuaku. Ya tidaklah luas, namun alhamdulillah cukup untuk menghidupi aku dan anak-anakku ketika suamiku tidak ada pekerjaan. Untuk suamiku sendiri, dia adalah pendatang di desaku. Dia seorang perantauan dari Jawa. Tentu suamiku tidak memiliki harta apapun di sini. Ya bisa dibilang suamiku hanya membawa badan saja menikah denganku. Tidak memiliki kebun, rumah, ataupun harta yang lainnya. Tapi aku tidak masalah, aku berusaha menerima suamiku apa adanya. Dan aku selalu berusaha untuk menemaninya di saat senang maupun susah. Aku juga selalu berusaha setia dengan segala kondisi yang ada di dalam rumah tanggaku. Mulai dari kekurangan ekonomi, masalah-masalah lain, aku berusaha agar tetap setia dan menjaga keutuhan rumah tanggaku. Kembali lagi ke urusan sewa menyewa ruko. Setelah aku posting beberapa hari di sosmedku, alhamdulillah ada calon penyewa yang serius ingin menyewa ruko itu sebagai tempat usaha. Aku pun dengan antusias melayani setiap pertanyaan yang dia tanyakan padaku. Semalaman kami chatting tentang mengenai fasilitas apa saja yang akan dia dapatkan jika dia menyewa ruko itu. Kukatakan kalau fasilitas yang sudah ada adalah air bersih, listrik, kamar mandi, dan kondisi ruko yang di pinggir jalan besar sehingga sangat strategis. Dia sangat tertarik untuk menyewa ruko itu. Dia berkata besok akan mengecek langsung ke lokasi. Aku sangat senang sekali. Akhirnya aku akan mendapatkan komisi dari hasil sewa ruko itu nantinya. Keesokan harinya, benar saja di saat siang hari, dia benar-benar datang. Namun saat itu aku tidak di rumah karena sedang menjemput anakku dari sekolah. Yang ada di rumah adalah suamiku, kebetulan hari itu sedang tidak ada pekerjaan. Katanya calon penyewa ruko itu sudah berada di sana sekitar 1 jam lebih menungguku pulang. Karena memang tadi aku sedang ada urusan sedikit di luar sehingga aku agak lama pulangnya setelah menjemput anakku. Jadilah dia mengobrol dengan suamiku. Penyewa ruko itu ternyata seorang janda, beranak 3, sama sepertiku yang memiliki 3 anak. Aku begitu antusias untuk menawarkan dia ruko itu. Aku berharap dia benar-benar jadi menyewa ruko itu. Setelah kami mengobrol panjang lebar, alhamdulillah dia deal untuk menyewa ruko itu selama 1 tahun. Aku senang sekali. Akhirnya aku akan mendapatkan komisi dari hasil sewa ruko itu. Aku segera menghubungi temanku dan memberitahunya bahwa penyewa ruko itu jadi dan mereka akan segera pindah. Dan aku katakan pada temanku itu untuk segera datang dan melakukan transaksinya. Aku tak begitu dekat dengan penyewa ruko yang baru itu, karena jujur aku bukan orang yang pandai bergaul. Jika seseorang itu tidak begitu aku kenal, aku tidak bisa begitu akrab dengannya. Jadi ya aku sekedar kenal saja dan hanya sapa-sapa saja ketika bertemu. Tidak pernah mengobrol seperti aku dengan tetanggaku yang sudah dekat.
Namun saat aku sedang asik mengobrol dengan tetanggaku itu bercerita kalau rumor di luaran penyewa ruko itu sedikit nakal dalam tanda kutip. Jadi tetanggaku itu mewanti-wanti agar aku hati-hati, jangan sampai suamiku tergoda olehnya. Aku malah mencandai tetanggaku itu. Ya mana mungkin lah suamiku tergoda sama wanita itu. Wanita itu kan sama, punya 3 anak kayak aku. Pasti rasanya sama. Ku bilang seperti itu dengan tetanggaku. Kami pun hanya tertawa bersama-sama karena menganggap itu sebuah lelucon yang sangat lucu. Ciri-ciri dari janda penyewa ruko itu adalah berambut lurus karena di rebonding, berkulit sawo matang, badannya tidak terlalu tinggi dan agak berisi. Ya kalau untuk wajahnya ya standar-standar sajalah, tidak cantik-cantik banget menurutku. Ya kalau dibandingkan aku ya tentu cantik aku, karena aku orang yang selalu percaya diri, menganggap dirikulah yang paling cantik. Hahaha. Setelah mereka pindahan semua barang-barang mereka, ternyata penyewa ruko yang baru itu membuka warung kopi. Ya meskipun masih sederhana, tapi setelah beberapa minggu dia buka sangat ramai sekali pembelinya. Mungkin karena di sekitar ini jarang sekali ada warung kopi. Jadi ketika ada orang yang perjalanan jauh sering sekali mampir ke ruko itu. Aku ikut senang karena usahanya lancar. Aku berpikir jika usahanya selalu lancar, kemungkinan dia akan menyewa lagi ruko itu di tahun depan. Namun setelah beberapa bulan kemudian, suamiku terlihat beda. Dia terlihat berubah akhir-akhir ini. Dia seperti orang asing yang tidak aku kenal. Dia berubah menjadi sangat pemarah. Yang biasanya memang dia suka marah, tapi kali ini dia lebih pemarah lagi dari biasanya. Hal-hal sepele bisa membuat dia marah. Yang biasanya tak pernah sama sekali hal-hal seperti itu membuat dia emosi. Ada kerjaan atau tidak, suamiku setiap hari keluar rumah. Yang biasanya kalau lagi libur tidak ada pekerjaan ya dia di rumah saja. Kalau kutanya mau kemana, dia tidak pernah menjawab pertanyaanku. Dia hanya berlalu pergi begitu saja, tanpa menghiraukan aku sama sekali. Aku bukanlah wanita yang bodoh yang bisa dia tipu terus-terusan. Aku mencari tahu dan menyelidiki sebenarnya apa yang terjadi. Tak mungkin suamiku berubah tanpa ada alasan yang jelas. Diam-diam saat suamiku sedang mandi, aku mengecek handphonenya. Dan benar saja, ada seorang wanita yang sering dia hubungi. Setelah aku lihat, ternyata nomor itu adalah nomor janda penyewa ruko itu. Mereka berkirim pesan sangat mesra sekali, sayang-sayang dan membicarakan hal-hal dewasa. Aku tidak percaya ini. Kemungkinan mereka sudah punya hubungan yang cukup lama. Apa iya mereka sudah berpacaran sejak lama? Aku segera menanyakan hal itu pada suamiku setelah dia selesai mandi. Aku begitu sangat murka karena aku tak menyangka suami yang selama ini aku anggap baik dan setia ternyata pengkhianat. Aku segera bertanya pada suamiku dan menginterogasinya. Sejak kapan kamu ada hubungan dengan wanita itu, Mas? Ini sudah ada buktinya, kamu tidak usah mengelak lagi. Sejauh apa hubungan kalian? Maafin aku ya, sebenarnya aku sudah lama berpacaran dengan dia, dan aku menyukai dia sejak pandangan pertama saat dia datang ke rumah kita waktu itu. Yang dia maksud adalah saat wanita itu datang ingin menyewa ruko itu. Kalau kamu tanya sejauh apa hubungan kami sudah menikah siri. Iya, waktu aku 3 hari tidak pulang, aku menikah dengannya di kota, jadi tidak ada yang tahu orang sini. Apa, Mas? Kamu sudah menikah siri dengan wanita itu? Kamu benar-benar tega, Mas. Gak nyangka aku, Mas. Semudah itu kamu mengkhianati dan menghancurkan rumah tangga kita. Apa artinya aku selama ini buatmu, Mas? Kenapa kamu begitu mudah mengelupakan aku dan mengkhianati aku, dan menduakan aku dengan wanita seperti itu? Kamu pikir dia lebih baik daripada aku? Aku akan pastikan kamu menyesal nantinya, Mas. Aku tidak terima, Mas. Lebih baik kita cerai saja. Aku tidak ingin dimadu seperti ini. Aku kecewa dan sakit hati sekali, Mas, dengan kamu. Selama ini aku berusaha menerima kamu apa adanya. Kamu malah begini, Mas, sama aku. Jahat kamu, Mas.
Ya sudah, kalau memang mau cerai, kita cerai saja. Aku talak kamu sekarang juga. Oke, silahkan kamu keluar dari rumah ini. Jangan bawa apapun selain baju-bajumu. Karena kamu tidak memiliki hak apapun atas rumah ini dan juga apa yang aku memiliki. Semua ini adalah milikku dan juga anak-anak. Kamu tidak ada hak sama sekali. Silahkan kamu pergi dari sini. Aku mengusir suamiku dan melemparkan baju-bajunya. Aku benar-benar sangat murka. Aku melaporkan ini pada ketua RT setempat. Aku melaporkan kejadian yang sebagaimana mestinya. Aku ceritakan semuanya. Akhirnya, suamiku dan juga wanita itu diusir karena dianggap sudah membuat kericuhan dan masalah di kampungku. Sejak permasalahan itu, aku baru sadar ternyata status yang selama ini perempuan itu buat adalah tentang suamiku, yang dia bilang sekarang sudah ada yang memperhatikan 24 jam, yang sudah ada menemani dia 24 jam. Ternyata laki-laki yang dia maksud itu adalah suamiku. Aku tidak menyangka. Pertemuanku dengan wanita itu membuat kehancuran di rumah tanggaku. Sudahlah, saat ini aku sedang proses perceraian. Ini akan aku jadikan pelajaran yang paling berharga di hidupku. Aku tidak mau jadi wanita yang bodoh. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.